termul nih yang sekarang ngintai-ngintai, yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI, pemuda-pemuda rakyat. Kita akan siap bersimbah darah melawan orang yang ingin membangkitkan kembali PKI. Takbir! Ya, negeri ini pernah cacat dari orang Solo, maka warga Solo dan masyarakat Solo bertanggung jawab untuk mengantarkan yang cacat itu ke tempat peristirahatannya. Kita mengumumkan Jokowi wajib dihukum paling sedikit 17.000 tahun penjara. Kita baru tahu kalau Jokowi itu tidak punya ijazah, Gibran tidak punya ijazah, baru sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bang Victor, kepada seluruh sesepuh senior, saya mohon izin awalan, kita akan mengawali dengan sama-sama berdoa, karena kita tidak ingin kita berkampanye untuk mengganyang PKI, tapi kita lupa dengan Tuhan kita. Kita berdoa dulu. Saya akan mengambil jatah saya yang 7 menit. Bang Victor, boleh kan? 7 menit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, pada siang ini gelombang elektro jihad kami, perjuangan patriotik kami bermaksud untuk mengadili di awal dengan menangkap manusia yang bernama Jokowi dan mengupayakan pemecatan, memakzulkan orang yang bernama Gibran. Kami mohon padamu ya Allah, mudahkanlah jalan itu, satukanlah hati kami antara muhajirin dan ansor, satukanlah hati orang-orang Indonesia semuanya untuk memastikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Jokowi akan diadili dan dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di tempat ini orang yang niat tujuan kami semata-mata untuk membuktikan, tidak mentang-mentang pernah jadi presiden, boleh berbuat jahat semaunya, lalu berpikir nggak bakal dihukum. Kita akan katakan anomali sejarah hari ini akan kita buat, dan Jokowi adalah orang yang kita pastikan dengan izin Allah untuk ditangkap, diadili, dan dihukum mati sesuai dengan kelakuannya. Setuju? Ada yang nggak setuju? Yang setuju Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, angkat tangannya. Siap semua untuk itu semua? Saya mulai saja, karena waktu saya 7 menit. Saya mulai dengan pantun. Daun sawit dimakan ulat, jangan ditaruh dalam peti. Riwayat Jokowi sudah tamat, hukuman mati adalah tepat. Ya, jadi hari ini semua kita berkumpul bersama-sama, dan saya menghimbau kepada siapapun yang hadir, luruskan niat kita semua. Kita tidak ada yang mulia di sini, tidak ada yang lebih suci di sini, tidak ada yang lebih pejuang di sini. Semua kita berjuang. Negeri ini pernah cacat dari orang Solo, maka warga Solo dan masyarakat Solo bertanggung jawab untuk mengantarkan yang cacat itu ke tempat peristirahatannya. Oke, saya mulai saja, nanti pantun kedua menjelang ditutup. Apa saja kejahatan Jokowi? Yang pertama adalah menelantarkan dan menyengsarakan rakyat. Selama 10 tahun 17 kali BBM naik. Minyak goreng hilang, tapi tahu-tahu nongol, ternyata ada dalam tangan oligarki. Semua serba impor. Negeri laut, garamnya impor. Aneh bin ajaib. Kampung Wadas, satu kampung dikepung oleh tentara dan polisi, terutama polisi. Rakyat disiksa di hadapan mata. Sampai sekarang kampung Wadas tak jelas penyelesaiannya. PIK 2 sudah dicabut memang PSN-nya, tapi tanahnya masih dalam cengkeraman Cina. Rempang Barelang Galang, bertanggal 23 Mei 2023. Tiap malam 22 warga Rempang diculik dengan alasan warganya sudah sedikit, maka pabrik kaca made in China siap dibangun di sana. Jokowi tentu tak mungkin tak tahu. Yang kedua, kejahatan Jokowi yang kedua adalah menghancurkan tatanan bernegara dan beragama serta bermasyarakat. Di masa Jokowi tidak pernah lagi ada pengajian di lingkungan istana. Di masa Jokowi di musim Covid 2 kali lebaran tidak ada Idul Adha dan Idul Fitri di Istiqlal. PKI mana yang ingin kau dustakan? Ya, bagi yang tidak tahu,
Di musim Covid tahun 2021-2022, Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Silakan periksa. Padahal pasar Tanah Abang orang berjubel, pasar Senen orang berjubel. Yang belum tahu, Alfian ini anak Petamburan. Saya paham seluk-beluk Jakarta. Bagaimana ceritanya orang di pasar seabrek-abrek, giliran sholat nggak boleh dengan alasan Covid. Tahu-tahu si Opung kafir bilang, kita cabut PPKM 2 karena apa? Mau hari Natal. Emangnya virus kena Natal? Ya, sekali lagi saya ingin katakan cukup. Yang ketiga, memusuhi dan merusak Islam dan umat Islam. Saya nyatakan dengan tegas, sampai akhir periode kekuasaan Jokowi ada 44.000 orang dalam penjara. Saya adalah orang termasuk yang pernah di penjara dan tidak ada dendam, karena saya nggak punya alasan dendam sama orang yang satu itu. Cuma saya bertanya ketika saya umroh per Desember 2019, saya jumpa dengan Habib Rizik. Habib Rizik bertanya, Ustadz Alfian Tanjung, ada masalah apa dengan Jokowi? Kenapa, Bib? Karena dia minta agar antum dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada orang otaknya ngeres, ya. Orang mah kalau rakyatnya susah dibikin bagaimana biar nggak susah. Yang berikutnya, tidak ada lagi sholat id, saya katakan. KM 50 tidak akan mungkin ada operasi Delima. Rombongan operasi Delima dari jaringan intelijen ditangkap oleh Intel FPI. Maka orang tahu siapa sesungguhnya yang memberi restu. Silakan tuan dan puan cari di mana ujungnya yang memerintahkan KM 50. Karena tersebut nama akan masuk delik pencemaran nama baik. Yang keempat, pembohong. Mobil SMK 6.000 Oktober 2016 sudah banyak yang pesan, tapi bohong. Anak saya tidak mau berpolitik, jadi wakil presiden dengan main dengan MK. Baru 2 hari jadi anggota partai, ketua umum. Ijazah tidak jelas. Dan terakhir, sudah disampaikan tadi, sen kanan belok kiri, tidak jelas. Dan Jokowi memang layak untuk ditangkap secepat mungkin, sehingga kita nggak capek. Orang mah yang namanya pemimpin mikirin rakyatnya. Ini mah rakyat yang mikirin yang pernah jadi pemimpin. Walaupun saya nggak pernah milih, amit-amit kata orang Betawi. Apa hukuman untuk Jokowi? Apa hukuman untuk mereka? Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi wajib dihukum paling sedikit 17.000 tahun penjara. Ya, karena kejahatannya sabrek-abrek. Yang kedua, siapa lagi? Antek-antek Jokowi. Jangan diam-diam aja loh. Ya, yang semuanya yang termul nih, yang sekarang ngintai-ngintai, yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI, pemuda-pemuda rakyat. Kita akan siap bersimbah darah melawan orang yang ingin membangkitkan kembali PKI. Takbir! Jadi hari ini Jokowi, kami tahu Anda titisan PKI. Mak bapak lu buat tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bahkan kamu minta 8 tahun walaupun tak terbukti. Yang keempat, koruptor dan para predator. Saya cukupkan saja. Sebenarnya saya punya iya tapi agak ngeri-ngeri sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa yang besar, kaya raya, banyak pemuda, banyak jenderal, banyak profesor. Kenapa diam? Kenapa tidak berkutik ketika keadaan seperti ini? Ternyata mereka paham bahwa Jokowi hanya menguasai sedikit orang yang namanya KPU. Di Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi waktu dia menjadi wali kota. Jadi kalau kita melihat kenapa tidak ada pergolakan, kenapa semua orang seakan-akan menerima keadaan, karena memang prosesnya seperti itu. Persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalau yang pernah jadi anggota DPRD, DPR, jadi calon presiden sama. Nah, KPU yang sedikit orang itu, di sini ada berapa orang, terus ada KPU pusat, ada KPU provinsi, itu dikooptasi sama Jokowi. Nah, dengan di situ dia
mulai memainkan perannya, bagaimana semuanya tertutup. Kita baru tahu kalau Jokowi itu tidak punya ijazah, Gibran tidak punya ijazah, baru sekarang. Sekian tahun yang lalu tidak tahu karena ditutup. Semua orang KPU adalah orangnya Jokowi. Panitia seleksi untuk menjadi anggota KPU itu dilakukan oleh Jokowi. Jadi ormas-ormas yang memutuskan anggotanya untuk menjadi anggota KPU itu dikuasai Jokowi. Jadi kita harus paham, pergolakan ini harus kita buka, semua harus kita ceritakan, semua harus disampaikan agar semua orang menjadi banyak. Jadi sekarang ini kalau kita lihat itu sedikit karena memang dikuasai oleh Jokowi. Jadi KPU setelah itu Bawaslu dan segala macamnya. Jadi kita lihat kemarin informasi KPU menyewa pesawat pribadi seharga 90 miliar. Artinya mereka berpostapora, ada sumbangan dari Jokowi. Nah ini yang harus kita bongkar pelan-pelan. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak kawan-kawan yang sudah punya data membongkar berkas-berkas itu, ternyata Jokowi memang tidak punya dokumen di UGM, tidak punya dokumen di KPU, tidak punya dokumen di kantor ANRI, kantor Arsip Nasional. Jadi Jokowi ini benar-benar bodoh. Dia dengan uangnya menguasai pejabat ini, pejabat ini. Jadi kalau kita lihat sekarang kenapa Gibran muncul? Karena ada suatu persepsi di masyarakat intelektual, kalau 10 tahun Jokowi aman waktu di wali kota, kenapa dia tidak menerbitkan Gibran? Jadi Gibran itu bagian daripada pembodohan terhadap kita semua. Jadi bangsa ini dianggap bodoh dan tolol karena bisa menerima Jokowi 10 tahun. Maka dibikin lagi ijazah untuk istrinya, Iriana juga ada. Karena dianggap kita bisa menerima, dianggap masyarakat ini bisa menerima Gibran, bisa menerima Jokowi, bisa menerima Iriana. Itu semua ijazahnya dibikin di satu tempat, Pramuka. Jadi karena dianggap aman, dibikin lagi untuk Gibran, aman, begitu untuk Iriana. Nah, Iriana belum menggunakannya untuk publik, untuk pejabat. Nah, jadi dari situ kita akan melihat. Nah, saya berharap kalau kawan-kawan bisa mengungkapkan ini, menceritakan ini semua, maka gelombang masyarakat menolak Gibran untuk diteruskan. Gibran sudah 1 tahun jadi wapres. Kita segini aja. Seakan-akan kita gak mampu mengalahkan Gibran. Sebentar lagi Gibran 40 tahun. Jadi Gibran itu ada 2 hal. Umurnya tidak cukup, dokumen pendidikannya kurang. Jadi dia bisa menerobos 2 kekurangan itu terhadap masyarakat kita yang banyak. Bangsa kita 280 juta. Banyak yang sarjana, banyak yang jenderal. Tapi tidak berdaya. Nah, kalau kita bisa melihat itu sebagai potensi perlawanan, Solo harus memulai. Jadi Sumpah Pemuda itu dulu pernah juga muncul di Solo. Solo ini kota pergolakan. Solo ini kota kecil tapi berperan besar bagi Republik Indonesia. Itu saya bagi saya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mengulang-ulang kalimatnya. Saya harap Solo memulai untuk melawan Gibran. Karena kalau Gibran lolos sekarang, umurnya pas 40 dan dia bisa lolos, dia akan terus menjadi presiden. Ketika dia menjadi presiden, anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Terima kasih pada panitia yang mengadakan aksi di Solo. Karena kalau diadakan di Solo, insya Allah sukses dan akan diikuti kota-kota yang lain. Dan perlu Bapak ketahui dan Ibu ketahui, selama hidupnya Jokowi itu belum pernah berkata jujur. Tidak hanya ijazah,
diketahui. Kalau Jokowi berkata jujur, selesai. Ijazah palsu, produk hukum Jokowi gugur, hutang-hutang biar dibayar sendiri. Ini loh. Dan yang kami ingatkan lagi, jangan lalai. Jangan lalai. Di belakang Jokowi itu ada oligarki yang menguasai kekayaan alam Indonesia. Ini kita harus waspada. Dan satu kata, angkat peduli Jokowi, majukan Gibran. Angkat peduli Jokowi, majukan Gibran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kumpul di Solo. Solo merupakan kota yang penuh misteri. Misteri itu adalah dibikin oleh seorang Jokowi, yaitu dia sebagai diktator global. Dia harus memang bertanggung jawab atas keadaan NKRI yang tidak sedang baik-baik saja. Karena apa? Dia berangkat dari Solo. Saya sebagai orang Solo sangat malu, apalagi dengan bahasa atau istilah geng Jokowi itu luar biasa. Tidak hanya geng Solo, tapi geng Jokowi sekarang sudah mengancam keadaan, berita, dan kondisi kita berkumpul di sini. Kita harus melawan. Itu hanya ancaman. Saya tidak takut dengan ancaman-ancaman yang kemarin sedang viral. Karena itu merupakan tantangan bagi kami, tantangan bagi saya sebagai seorang aktivis dari Solo. Saya berupaya semaksimal mungkin. Gimana caranya Solo ini kembali dan negara Indonesia ini kembali dengan keberadaannya yang gemuk di Pulau Jinawi. Kita harus mempertahankan NKRI. Jokowi harus mempertanggungjawabkan atas kondisi ini. Karena apa? Gibran sekarang sudah mempunyai kelompok ataupun komunitas yang bernama penerus Gibran penerus Jokowi. Tapi saya tidak takut karena deklarasi itu sudah berjalan. Gibran akan melanjutkan generasinya, perjuangannya, cita-citanya Jokowi. Kita di sini, di Solo ini, perlu tanggung jawab untuk mempertahankan, jangan sampai kita terbelenggu oleh si Gibran yang sekarang ini. Kita sebagai support kontrol dan harus ikut bertanggung jawab sebagai mama perwakilan ibu-ibu di sini, sebagai anak bangsa ikut memperjuangkan dari Solo juga untuk NKRI bangsa ini biar lebih bagus lagi, lebih bisa dipertahankan lagi. Untuk itu kolaborasi yang sekarang ini baru digaungkan, dibantu, disupport dari usaha dari Jakarta dan Nusantara, semuanya ini ada di Solo. Kita harus mengenyam puyung, harus mendukung dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, yang sedikit ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak banyak menggunakan waktu, hanya paling 5 menit. Siapkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air. Solo adalah kota legendaris. Janganlah Solo ini rusak karena satu kelompok yang mau merusak dan tanpa terkendali. Saya mengharap kepada seluruh rakyat Solo, masyarakat Solo, dan rakyat Indonesia tanggap terhadap masalah ini. Yang kedua, negara harus hadir dalam gonjang-ganjing persoalan masalah ijazah. Negara harus turun melihat bangsanya, rakyatnya yang terjadi perpecahan itu. Jangan biarkan persoalan ini gampang asal ada
political will daripada pemerintah dan penguasa untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan lama-lama. Yang ketiga, bila lewat daripada 2006-2007, ini rawan terhadap putusan hukum. Saya kira para praktisi hukum atau orang yang mengerti hukum, kerawanannya di mana? Bisa terjadi putusan hukum seenaknya. Ya tentu kita tahu bagaimana penegakan hukum sekarang ini, tak maunya. Sehingga ini yang bisa menjadi perpecahan, dan disinilah letak daripada hidup matinya keluarga Jokowi tentang masalah ijazah. Jadi saya mohon para yang terkait agar memperhatikan, khususnya pemerintah pusat. Bapak Presiden Prabowo melihat anak bangsanya begini terjadi, tidakkah sedih? Katanya Bapak Presiden memihak terhadap rakyat. Kasihan rakyat seperti begini. Jadi olehnya itu dengan dimulai dari Solo, maka Solo yang harus mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kata lagi. Sekali lagi saya ingatkan, pemerintah pusat turunlah menyelesaikan persoalan ijazah ini, karena ujung-ujungnya adalah perpecahan anak bangsa dan bisa terjadi. Ya, nggak tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak menjadi berdarah-darah. Itu loh kira-kira. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga Bapak Presiden Prabowo melihat dari ujung ke ujung sana ini adalah pendukung Pak Prabowo yang hadir sekarang ini. Tetapi ketika tidak didengar, maka itu akan berbalik. Karena tahu resikonya ketika ini lebih lewat daripada waktu yang ditentukan. Saya kira demikian. Yang terhormat Bapak Prabowo yang kita cintai dan Presiden yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Darmawan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saya hari ini mengajak Bapak Ibu untuk setiap hari bertemu dengan 5 orang saja yang berbeda, menceritakan kebejatan yang telah terjadi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Bukan keluarga dari bapaknya ya, tapi keluarga dari ibunya. Kejahatan itu Bapak Ibu supaya mengalahkan gajah itu masih banyak semut, Pak. Ya ibu-ibu di pengajian bercerita, datang jumpa orang, bercerita bagaimana buruknya yang dilakukan oleh Jokowi CS, oleh Luhut Binsar Panjaitan, banyak lagi, Zulkifli Hasan, siapa lagi, para pejabat, ketua-ketua partai yang mendukung Jokowi itu semuanya sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada rakyat, jumpa cerita, maka semut semakin banyak, maka gajah akan kita tumbangkan di kota Solo. Setuju? Hanya itu yang saya sampaikan. Kami dari Sumatera Utara akan melakukan gerakan yang sama. Dari kota Solo kita akan pindah ke Sumatera Utara, ke kota Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, saya ini penghuni Purwopuran. Bersama Pak Mudrik saya itu sudah lama, bersama Pak Umar, Pak Amiruddin sudah lama. Saya ingin sampaikan yang perlu Bapak ingat. Pada tanggal 13 Oktober 2004 adalah momentum sebelum dibentuknya kabinet. Terjadilah pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Apa yang terjadi pada saat itu? Atau singkat kata,
Pak Jokowi pesan pada Presiden Prabowo Subianto, tolong saya akan titip orang-orang yang bisa menjadi kabinet merah putih. Itu satu. Dampaknya nanti akan Bapak lihat. Kedua, tolong jangan ganggu program oligarki. Itu kedua. Yang ketiga, kalau Pak Prabowo melanggar kedua ini, maka negara akan saya goncangkan ekonomi. Itu yang sedang terjadi saat ini. Yang keempat, kalau saya titip, tolong amankan keluarga saya. 4. Itu menjelang pembentukan kabinet merah putih pada saat itu pada Pak Prabowo. Oleh karena itu, ketika panjenengan emosi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, majulkan Gibran. Siapa yang akan melakukan itu? Banyak. Itu bukan sasaran orang ini, bukan pada presiden. Belum. Tapi ada kekuatan rakyat yang disebut dengan people power yang lahir dari gedung ini. Persoalannya sekarang, Bapak juga harus tahu rentetan kejadian di Indonesia yang sifatnya pasti. Kenapa Indonesia sampai saat ini rusak berat? Ambiar nggak karu-karuan seperti ini. Itu hanya terjadi pada zaman Jokowi, yang Pak Jokowi itu membuka negara ini untuk oligarki begitu lebar. Ketika Soekarno dibatasi, bandar-bandar pedagang dari tidak boleh masuk ke desa. Pak Harto dibatasi, tetapi setelah reformasi itu gerakan gombal itu, terjadilah kerusakan ini. Apa yang terjadi lagi? Bapak melihat ada muncul sebuah IKN, itu adalah tipuan, karena itu akan menghancurkan aglomerasi di seluruh Jakarta. Maka saya katakan Jakarta sejujurnya saat ini sudah terkepung. Apalagi yang terjadi, sudah ada negara dalam negara yang disebut dengan PIK 1 dan PIK 2. Untung sekarang ini Pak Prabowo mencabut PIK 2, tetapi tetap saja mereka bergerak. Karena apa? Harus diingat, oligarki itu sudah menyusun suatu struktur kekuatan dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai kepala desa itu. Semua ada, semua dimatikan dengan yang namanya uang. Itulah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau itu terus berjalan seperti ini, maka negara pasti akan hancur lebur. Kapan akan terjadi? Tidak boleh pesimis. Saya hanya menghimbau Pak Prabowo itu orang baik. Saya tidak nyoluh, saya tidak punya bakat untuk nyoluh seorang siapapun juga. Prabowo itu punya sifat, saya mengikuti beliau sejak maju sebagai calon wakil presiden sampai presiden 3 kali. Saya ngikuti dia itu anti oligarki. Oleh karena itu Pak Prabowo, kembalilah pada jati dirinya. Ini waktunya. Tidak bisa Bapak terus mengikuti, terikat oleh perjanjian-perjanjian pada 13 Oktober pada saat itu. Oleh karena itu, maka ketika Jokowi sudah membuka Indonesia menjadi seperti ini, terjadilah sebuah peristiwa, dan Indonesia itu akan ada PIK 11, bukan hanya PIK 1, PIK 2, itu pelabuhan akan dikuasai seluruhnya. Bahkan dalam catatan saya, itu oligarki akan membuat Cina, itu akan membuat satu kekuatan militer di Indonesia. Itu terjadi pada peristiwa COVID. Bangsa Indonesia itu dengan COVID ini semua Cina masuk. Dengan demikian maka saya kira untuk teman-teman di Solo ini, saya tadi di dalam mengatakan dari Solo lah akan harus diakhiri dari Solo. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga gedung warisan Pak Mudrik ini bisa membawa pergerakan untuk ke depan, karena saya juga lahir dari gedung ini. Terima kasih. Assalamualaikum.